Selanjutnya kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sebuah hikayat yang berjudul Abu Nawas dan Botol Ajaib. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat mempresentasikan hikayat Abu Nawas dan Botol Ajaib. Perkenalkan, nama saya Haryo Bimo. Nama saya Jasmine Fadila. Nama saya Aurelia Rizky. Dan satu teman kita tidak hadir, Fatima. Siapa yang video? Azahra. Hikayat adalah jenis karya sastra lama yang berbentuk prosa. Hikayat biasanya mengandung nilai-nilai moral dan sering kali disampaikan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ciri-ciri hikayat. 1. Istana sentis. Kisahnya berlatar ke istana. 2. Prologis. Kisahnya tidak masuk akal atau bersifat khayalan. 3. Satir, bersifat kaku dan hitam. 4. Anonim, pengarang hikayat tidak jelas. 5. Bersifat tradisional, mengandung unsur kebijaksanaan, humor dan keajaiban yang mencerminkan keunikan masyarakat. 6. Menggunakan bahasa klasik. Bahasa yang digunakan cenderung arkais atau khas Melayu klasik. Bersifat didaktis. Cerita mengandung unsur moral untuk membaca. Mengandung keajaiban. Betul ajaib dalam cerita ini merupakan unsur supernatural. Terakhir, tokoh berkarakter kuat. Abu Nawas memang cerdik, pintar, dan pandai memecahkan masalah. Struktur. 1. Ada abstraksi. Gambaran awal cerita atau inti dari hikayat yang akan ditulis. Abstraksi bersifat opsional dan berupa rangkaian singkat peristiwa yang diceritakan. Yang kedua ada orientasi, pengenalan terhadap aspek waktu, tempat, dan suasana yang mempengaruhi hikayat. Ketiga ada komunikasi, urutan kejadian yang menghubungkan sebab dan akibat atau puncak masalah. Komplikasi berisi konflik yang akan terus terjadi. Solusi terhadap permasalahan yang ditawarkan penulis. Yang terakhir ada kode, amanat atau pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Kaidah. Kalimat naratif mengisahkan peristiwa secara runtut. Bahasa kiasan dan arkais seperti hikayat, baginda, wahai Tuhan hamba. Dialog tokoh menampilkan percakapan yang memperkuat alur cerita. Unsur imajinatif. Deskripsi keajaiban botol ajaib. Contoh hikayat Abu Nawas dan Botol Ajaib. Tidak ada henti-hentinya, tidak ada kapok-kapoknya. Baginda selalu memanggil Abu Nawas untuk dibedah dengan berbagai pertanyaan atau tugas yang aneh-aneh. Hari ini Abu Nawas juga dipanggil ke istana. Setelah tiba di istana, Baginda Raja menyambut Abu Nawas dengan sebuah senyuman. Akhir-akhir ini aku sering gangguan menurut kata Habib pribadiku. Aku kena serangan angin, kata Baginda Raja memulai pembicaraan. Aku tuanku, apa yang bisa hamba lakukan sehingga hamba dipanggil? Tanya Abu Nawas. Gak boleh kacamata. Aku hanya menginginkan kau menangkap angin dan memenjarakannya, kata Baginda. Abu Nawas hanya diam. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ia tidak memikirkan bagaimana cara menangkap angin nanti, tetapi ia masih bingung bagaimana cara membuktikan bahwa yang ditangkap itu memang benar-benar angin. Karena angin tidak bisa dilihat, tidak ada benda yang lebih aneh dari angin. Tidak seperti halnya air, walaupun tidak berwarna, tetapi masih bisa dilihat. Sedangkan angin tidak. Baginda hanya memberi Abu Nawas waktu, tidak lebih dari 3 hari. Abu Nawas pulang membawa pekerjaan rumah dari Baginda Raja. Namun Abu Nawas tidak begitu sedih, karena berpikir sudah merupakan bagian dari hidupnya.
bahkan merupakan suatu kebutuhan. Ia yakin bahwa dengan berpikir akan terbentangnya jalan keluar dari kesulitan yang sedang dihadapi. Dan dengan berpikir pula ia yakin bisa menyumbangkan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan, terutama orang-orang miskin. Karena tidak jarang Abu Nawas menggondol sepundi sepenuh uang emas hadiah dari baginda raja atas kecantikannya. Lewat enggak lewat uang biasa dong. Ini kan kalau dapat kado. Tetapi sudah 2 hari ini Abu Nawas belum juga mendapatkan akal itu untuk menangkap angin, apalagi mempenjarakannya. Sedangkan besok adalah hari terakhir yang telah ditetapkan baginda raja. Abu Nawas hampir putus asa. Sampai Abu Nawas benar-benar tidak bisa tidur walau hanya sekejap. tahun baru ya, tahun baru Mungkin sudah takdir. Kayaknya kali ini Abu Nawas harus menjalani hukuman karena gagal melaksanakan perintah baginda. Ia berjalan gertai menuju istana di sela-sela kepasrahannya kepada takdir. Ia ingin sesuatu, yaitu Aladin dan lampu wasiatnya. Bukankah jin itu tidak terlihat? Abu Nawas bertanya kepada diri sendiri. Ia bergerak dan segera berlari pulang. Sampai di rumah, ia secepat mungkin menyiapkan segala sesuatunya, kemudian menuju istana. Di pintu gerbang istana, Abu Nawas langsung dipersilahkan masuk oleh para pengawal karena baginda sedang menunggu kehadirannya. Dengan tidak sabar, baginda langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Sudahkah engkau berhasil memenjarakan angin?" "Hai Abu Nawas." sudah kali. "Sudah, Paduka yang mulia." Jawab Abu Nawas dengan cepat berseri-seri sambil mengeluarkan botol yang sudah disumbat. Kemudian Abu Nawas menyerahkan botol itu. Baginda menimang botol itu. Mana angin itu? Hai Abu Nawas, tanya baginda. Di dalam tuanku yang mulia, jawab Abu Nawas dengan takdir. Aku tak melihat apa-apa karena manusia raja. Ampun tuanku yang mulia, tadi hamba bawa angin yang hamba masuk ke dalam botol. Karena hamba takut angin yang hamba buang itu keluar, maka hamba memenjarakannya dengan cara menghidupkan mulut botol. Kata Abu Nawas ketakutan. Tetapi baginda tidak ada di marah karena penjelasan Abu Nawas memang masuk akal dan untuk kesekian kali Abu Nawas selamat. Adapun strukturnya Sebelumnya ini ada resolusi yang menjelaskan tentang latar, waktu, dan juga tokoh. Dan ada komplikasi dari setelah tiba di sana sampai dengan langsung sampai dengan baginda menimang-nimang botol itu. Sampai baginda menimang-nimang botol itu. Mana angin itu? Hai Abu Nawas, tanya baginda. Dan yang terakhir ada resolusi, yaitu dari di dalam Tuhan yang mulia sampai dengan untuk kesekian kalinya Abu Nawas selamat. di belah mana ini? Nilai 1. Nilai moral. Kecerdikan dan kepandaian Abu Nawas selalu menggunakan akalnya untuk menyelesaikan masalah. Kejujuran meskipun cerdik, Abu Nawas sering menunjukkan kejujuran dalam bertindak. Kerendahan hati Abu Nawas membantu orang lain dengan tulus meskipun dalam keadaan sulit.
Dua, nilai sosial. Hubungan dengan raja menggambarkan interaksi antara rakyat dan penguasa. Gotong royong dalam beberapa cerita, Abu Nawas sering membantu masyarakat keadilan sosial. Abu Nawas sering menegakkan keadilan dengan cara cerdik. Tiga, nilai agama. Keimanan Abu Nawas selalu percaya bahwa kebijakannya adalah karunia dari Allah. Kesyukuran. Setiap keberhasilan Abu Nawas sering diiringi rasa syukur kepada Allah. Kebaikan hati. Tindakan Abu Nawas mencerminkan ajaran agama untuk selalu berbuat baik. Adapun amanatnya. Amanatnya adalah bahwa kita harus menggunakan kecerdasan, kebijaksanaan, dan kesabaran dalam menghadapi masalah serta selalu bersyukur atas anugerah Tuhan. Sekian presentasi dari